Wabarakatuh. Selamat siang. Suara saya kedengeran nggak ya? Oke. Selamat siang teman-teman semua. Salam kenal. Saya Dr. Retno Suci Fadila. Kebetulan lulus duluan, punya NIP duluan dibandingin teman-teman sekarang. Ini biodata saya, biodata singkat ya. Saya lahir di Jambi. Sekarang tinggalnya di Bandar Lampung. Jadi pekerjaannya itu saya dokter umum di Rumah Sakit Airan Raya, terus kebetulan sudah CPNS di Lampung Selatan, di Puskesmas Tanjung Bintang. Kemudian ini untuk riwayat pendidikannya. Jadi saya alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta angkatan 2010. Teman-teman sini ada satu alma mater nggak sama saya? Ini di mute ya pesertanya ya? Admin mungkin bisa boleh dibuka dulu sebentar mute-nya. Oke, sebentar ya. Jadi di sini kita bakal sharing ya, bukan ngajarin sih. Kalau ngajarin kesannya kayak saya yang jago banget gitu. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama nge-refresh materi yang sebelumnya mungkin pernah kita pelajarin, tapi karena udah lama jadi. Nah, untuk pertemuan ke-1 dan kedua ini rencananya saya bakal membahas tentang kesehatan umum. Nanti saya serahin ke teman-teman semua. Ini tuh mau kita full bahas materi dulu nanti baru belajar soal, atau mau langsung satu soal per sesi gitu. Jadi kayak materi dulu separuh, soal, atau soal-soal terus gitu. Materi dulu baru soal. Oke. Oke, berarti kita full materi ya. Oh iya, sebelum kita belajar, aku pengen tahu nih, teman-teman teman-teman sejauh ini kan udah mulai belajar sendiri, itu udah sampai mana tahapnya? Nah, jadi bakal ada soal pretest. Kita pretest dulu ya. Gimana cara cara share ininya ya? Coba pretest, pretest. Halo? Pretest, pretest.
Permisi, Coach. Maaf, Coach Retno. Mic-nya ke mute. Boleh di... Oke, sekarang udah kedengeran? Sudah. Coach, saya mau nanya. Ini Uh-huh. pesertanya Uh-huh. maunya Coach gimana? Mau di open mic atau di unmute semuanya? Tadi kan Coach kan nyuruh Uh-uh. dibuka dulu. Enakan di open mic aja kali ya. Jadi kalau misalkan ada, jadi biar mereka aja kalau seandainya mereka lagi nggak mau ngomong, di mute sendiri. Jadi kalau seandainya pas ada yang mau nanya atau mau interupsi, nggak langsung gitu. Karena kalau di mute nggak ada interaksinya, jadi nggak enak. Oke, boleh. Bapak Oke? terserah. Terus, no. Oke, Coach. Saya sampai di sini. Nanti ada Kak Abi ya yang mendampingi Coach. Nanti kalau ada apa-apa di Zoom bisa Uh-uh. kontak atau langsung panggil Kak Abi aja. Oke, oke, oke. Oke, terima Kak kasih. Abi ya, sama-sama. Oke, udah jelas ya suaranya. Saya ulangin ya. Jadi kalau untuk tahun lalu, ini kita di sini tuh di Sahabat CPNS itu sebenarnya bukan yang ngajarin teman-teman dokter sekarang untuk benar-benar materinya gini. Jadi kayak dosen, antara dosen dan mahasiswa itu bukan ya. Jadi kita sharing karena kebetulan saya sebagai coach di sini yang sudah pernah mengalami SKB dan kebetulan punya NIP duluan, nah itu jadi kita sharing. Jadi jenis-jenis soalnya seperti apa. Karena kan kalau untuk ilmu saya rasa pasti banyak lah teman-teman di sana yang lebih jago, apalagi untuk persiapan ujian pasti sudah lebih belajar banyak gitu kan. Nah di sini kalau sepengalaman saya, jadi saya itu ikut ujian CPNS itu baru 1 kali dan alhamdulillah 1 kali langsung lulus gitu. Untuk SKD-nya sih saya rasa memang nilai saya nggak terlalu gede. Tapi kalau untuk SKB menurut saya pribadi yang sudah menjalani itu lebih mudah dan lebih bisa menjawab dibanding soal-soal SKD. Mungkin karena SKD bukan bidang kita gitu. Jadi kalau untuk yang SKB ini emang benar-benar bidang kita, tipe-tipe soalnya. Tipe-tipe soalnya itu seperti soal UKM PPD, ada juga yang seperti soal kita ujian sewaktu kuliah. Jadi ada kasus, terus nanti yang ditanya biasanya antara terapinya, atau diagnosisnya apa, atau pemeriksaan penunjang yang tepat apa. Kuncinya dalam menjawab soal SKB itu, teman-teman harus perhatikan yang ditanya apa. Dan biasanya ada sesuatu yang miss gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak teliti, kita kelewat. Kayak tahun kemarin itu waktu saya ujian SKB itu ada pertanyaannya, jadi kasusnya itu demam tifoid, tapi demam tifoidnya sudah 7 hari. Yang ditanya pemeriksaan penunjang yang tepat apa gitu. Jadi situ ada pilihan Widal, ada pilihan kultur, ada pilihan tipidot, ada pilihan tubek. Jadi kita harus bisa menempatkan di situ. Memang situ pilihannya benar semua, benar-benar semua untuk pemeriksaan penunjang tifoid. Tapi kan beda ya. Jadi time waktu perjalanan penyakitnya di mana pemeriksaan penunjang itu bisa masuk. Jadi kayak gitu. Jangan lupa nanti diperhatikan detail-detail seperti itu. Terus jangan buru-buru. Misalnya juga yang ditanya kayak promotif, preventif. Rata-rata kasus yang keluar itu semua kompetensi 4A dan tidak yang jelimet, nggak seperti kita koas pertanyaan konsulen gitu, enggak. Jadi kayak misalkan pneumotoraks, tata laksananya apa, tata laksana definitifnya, tata laksana paliatifnya, kayak gitu. Terus yang ditanya misalkan kasus dehidrasi anak, nah itu nanti memang di situ nggak disebutkan ini dehidrasi berat gitu, cuma disebutkan ciri-ciri klinisnya, ini nanti kita milih tata laksananya. Jadi dalam satu soal itu kita sudah berpikir 2 poin, ini diagnosisnya apa, baru bisa milih tata laksananya. Dan yang paling penting untuk materi kesehatan umum, karena itu sangat membantu, dia sekitar ada 30 soal. Jadi kan 30 soal itu udah lumayan banget ya skornya ya. Dan biasanya rata-rata sih teman-teman dokter ini nggak terlalu care sama soal-soal yang kayak gini, jadi banyak jatuh di situ. Mereka lebih fokus pada materi klinisnya, tapi melewatkan tentang kesehatan umumnya gitu. Rata-rata teman-teman saya yang sebelum-sebelumnya banyak gagalnya di situ. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini ini pasti keluar sih kemarin itu semua FR teman-teman dokter yang ujian dari hari pertama sampai hari terakhir visi misi Kemenkes ini keluar. Nanti tinggal diperhatikan aja yang ditanya visi misi Kemenkes tahun berapa.
Kalau sewaktu saya ujian, yang keluar itu visi misi Kemenkes tahun yang 2020-2024, yaitu terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, berkeadilan, untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, ini optionnya, kalau kemarin itu dia mirip-mirip banget. Jadi kata-katanya mirip, cuma kayak ada satu kata-kata yang miss. Jadi teman-teman harus benar-benar diperhatiin. Pesan saya sih hafal mati aja visi Kemenkes ini, visi misi Kemenkes ini hafal mati. Kunci untuk soal kesehatan umum itu emang ngapal sih, emang harus ngapal mau nggak mau, karena membantu banget gitu. Kalau untuk soal klinis kan mungkin kita masih bisa logika gitu, dan memang basicnya kita, jadi lupa inget tuh masih bisa diraba. Kalau untuk kesehatan umum ini, kalau memang kita nggak belajar, bisa loss, benar-benar bisa loss. Nah, terus nanti kalau misalkan yang ditanya visi misi Kemenkes 2014 atau 2019, ya kuncinya itu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi kalau yang lama itu dia nggak ada Indonesia majunya, nggak ada terbentuknya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan itu. Nah, bisa juga kalau seandainya di soal tidak disebutkan tahunnya tahun berapa, teman-teman lihat optionnya. Jadi optionnya yang benar apa? Jadi tetap kita harus ngapal mati. Terus untuk misinya itu yang satu memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua itu memberdayakan masyarakat dan mengutamakan pembangunan kesehatan. Kemudian meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan, serta memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Nih. Jangan lupa dihafal, biasanya ini soal nomor 1 rata-rata. Jadi di SKB itu yang keluar pertama antara visi misi Kemenkes atau definisi sehat. Soal pertama itu sangat penting untuk mental kita. Jadi kalau misalkan soal pertama kita baru buka udah nggak tahu, biasanya mentalnya down, nggak bisa mikir deh nanti kesana-kesananya. Oke? Nah, ini juga keluar di beberapa FR, ini nilai-nilai Kemenkes. Jadi nilai Kemenkes itu ada pro-rakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih. Gitu. Nanti perhatiin aja yang ditanya apa. Ada juga beberapa FR yang menyebutkan kalau ditanya maksud dari pro rakyat pada nilai-nilai Kemenkes itu apa. Nah gitu, dibaca aja, mudah-mudahan nanti nyangkut ya. Nah, untuk visi misi pemerintah, kalau waktu tahun saya ujian kemarin itu nawacita masih keluar, tapi kabarnya kemungkinan karena ini udah beda kabinet kerja, mungkin ini nggak keluar lagi, tapi tetap teman-teman baca. Nawacita itu dia 9 cita-cita program perubahan untuk Indonesia. Tuh, jadi ini tetap dihafal mati juga nawacitanya ya. Jadi menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, kemudian memperteguh Bhinneka Tunggal Ika, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa, kemudian membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kemudian meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, mewujudkan kemandirian ekonomi, melakukan revolusi karakter, meningkatkan produktivitas rakyat, dan daya saing di pasar internasional. Nanti mungkin kalau seandainya di bagian kesehatan, mungkin yang di bagian nawacita nomor 6 ya. Tuh. Terus visi misi pemerintah, kemarin sih kayaknya nggak keluar sih. Nah, ini yang program 5 dari Jokowi Ma'ruf. Jadi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Nah, ini juga kemarin keluar SJSN. Jadi dia kebijakan jaminan kesehatan nasional yang ditanya waktu itu pas saya itu undang-undang nomor berapa. Nah, ini hafalin undang-undang nomor 40 tahun 2004 ya. Terus nah, definisi dari SJSN itu apa? Itu ditanyain juga. Jadi kalau SJSN itu dia
tata cara penyelenggaraan. Nah, terus ditanya juga si BPJS itu terdiri dari apa aja. Jadi badan penyelenggara jaminan sosial itu dia ada siapa aja yang terdiri di dalamnya. Terus undang-undangnya. Nih. Nah, prinsip ini juga sering keluar nih, ingat-ingat teman-teman, 9 prinsip pelaksanaan SJSN, itu dia ada gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengelolaan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Ini sering keluar di beberapa FR menyebutkan rata-rata dapat soal si prinsip dasar dari SJSN. Nah, ini yang termasuk dari BPJS tadi ya, badan penyelenggaranya itu dia ada Jamsostek, ada Taspen, ya, ada Askes, ada Asabri. Nah, ini juga ditanya Dewan DJSN, jadi jangan ketukar nanti kalau ditanya definisi DJSN sama si SJSN-nya. Kalau Dewan itu dia yang orang-orang yang mengambil kebijakan umum dan mengatasi kebijakan dalam SJSN itu. Orang-orang itu terdiri dari biasanya itu dari unsur pemerintah, terus tokoh atau ahli yang memahami di bidang jaminan sosial serta organisasi pemberi kerja dan organisasi pekerja. Terus ini juga sempat keluar yang jadi apa aja sih DJSN itu yang kalau nggak salah optionnya itu yang benar itu jawabannya Dewan DJSN itu bertanggung jawab kepada Presiden. Gitu. Soal untuk bentuk soalnya saya lupa. Jadi pernyataan berikut yang tepat mengenai DJSN adalah gitu kurang lebih. Nah, ini juga keluar, kemungkinan nanti keluar lagi, dan yang pasti keluar dari semua FR tahun lalu, dari hari pertama sampai hari terakhir itu aspek fundamental. Cuma optionnya aja yang dibeda-bedain. Jadi ini harus hafal mati. Ya, itu prinsip pelaksanaannya itu universal, terus terintegrasi, dan no one left behind. Jadi semua pemangku kebijakan, putus-putus nggak suaranya? Putus-putus, Dok. Putus-putus ya? Iya, Dok. Iya, sinyalnya nggak stabil, padahal ini udah dekat router. Sampai mana yang putus-putusnya? Sampai aspek fundamental. Oh ya, nah ini pasti keluar aspek fundamental dari SDGs ya. Nanti ditanya ini, 5P, jadi teman-teman harus hafal mati 5P ini, People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership. Udah jelas belum suaranya? Oh, videonya Sudah, Dok. Videonya jangan di-on-in ya. Oke. Jelas ya? Nah, prinsip penyelenggaraan SDGs itu universal, integration, dan no one left behind. Kemudian tentang SDGs yang ditanya itu biasanya goals keberapa yang merupakan goals yang berkaitan dengan bidang kesehatan, yaitu goals 2, 3, 5, dan 6. Ya, goals-nya mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, menjamin kehidupan yang sehat, dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, kemudian menjamin kesetaraan gender, di sini dia tentang KB gitu, memperdayakan seluruh wanita dan perempuan, menjamin ketersediaan dan pengelolaan air, serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Ya. Sektor kesehatan itu 2, 3, 5, dan 6 ya goal ininya. SDGs yang berkaitan dengan sektor kesehatan ini pasti ditanya ini. Jadi teman-teman hafalkan. Nah, ini beberapa keluar sih standar pelayanan minimal. Jadi kayak misalkan standar pelayanan minimal itu apa, terus di puskesmas itu harus minimal ada siapa aja itu keluar. Nah, ini cakupan
jenis pelayanan kesehatan dasar itu kayak indikatornya untuk ibu hamil, indikatornya itu dia cakupan kunjungan ibu hamil itu 4 kali minimal. Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali. Kemudian komplikasi kebidanan yang ditangani itu komplikasi kebidanan pada kehamilan, persalinan, dan nifas. Pertolongan persalinan itu proses pelayanan persalinan mulai pada kala 1 sampai dengan kala 4. Jadi minimal bisa dilayani di puskesmas. Kemudian untuk pelayanan nifas ya, kemudian pelayanan neonatus itu, kemudian untuk kunjungan bayi, setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada umur 29 hari, 3 bulan, dan pada umur 3-6 bulan, serta 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Nah, ini untuk cakupan desa atau kelurahan, itu imunisasinya ya yang menjadi indikatornya. Jadi imunisasinya 0-11 bulan, ibu hamil, wanita usia subur, dan anak sekolah tingkat dasar. Itu harus tercapai imunisasinya secara lengkap. Nah, kemudian untuk pelayanan balita itu standar pelayanan minimalnya untuk pelayanan anak dan balita itu dia minimal ada pemantauan pertumbuhan dan pemantauan perkembangan setiap anak usia 12-59 bulan dilaksanakan 2 kali setahun, setiap 6 bulan. Untuk pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bulan itu pada keluarga miskin indikatornya. Jadi dia selama 90 hari diberikan makanan tambahannya. Oke, ini ya. Terus yang untuk penjaring kesehatan siswa SD dan setingkat, itu kayak pemeriksaan umum, kesehatan gigi dan mulut. Di sini mungkin teman-teman ada yang pas isipnya nggak zaman pandemi, mungkin di puskesmasnya turun ikut penjaringan, ada nggak? Udah pernah belum ikut penjaringan? Nah, jadi dia kayak kita meriksa ini ya, anak-anak ya, screening kesehatan, terus periksa giginya, terus memilih dokter kecil, itu kegiatannya kurang lebih. Nah, ini dia termasuk dari standar pelayanan minimal. Nah, untuk peserta KB itu dia cakupan indikatornya dari cakupan peserta KB aktifnya. Itu pada pasangan usia subur. Istrinya yang usianya antara 15-49 tahun. Nah, ini untuk pelayanan kesehatan dasar pada penemuan dan penanganan penderita penyakit. Jadi kayak harus nemu AFP itu rate-nya itu 100.000 penduduk kurang dari 15 tahun. Terus penemuan penderita pneumonia balita, biasanya ini terintegrasi dengan MTBS ya. Penemuan pasien baru TB BTA positif, penderita DBD yang ditangani. Kemudian untuk cakupan pelayanan kesehatan dasar, pasien masyarakat miskin itu jumlah pasien masyarakat miskin di puskesmas pada kurun waktu tertentu yang dilihatnya. Nah, nanti bisa dibaca lebih lengkapnya ya. Nah, terus ini juga yang penting nih, Hari Kesehatan Nasional, agendanya. Bisa ditanya tuh, Hari AIDS jatuh pada tanggal berapa pilihannya, gitu, 1 Desember. Terus HKN, Hari Kesehatan Nasional, kapan? Kemudian Hari Kanker Sedunia, itu kapan? Tanggal 4 Februari, gitu. Banyak yang keluar kayak gini. Jadi ya dilihat aja, mungkin kalau ngapalin kan banyak banget ya. Yang sering keluar sih itu Hari Cuci Tangan Pakai Sabun, kemudian Hari AIDS, kemudian apa lagi ya? HKN itu keluar. Itu sih yang sering keluar contoh-contohnya. Sama Hari TB itu keluar. Ya, hari-harinya. Nah, terus Promkes itu keluar ini cerdik. Ya, paling aja kepanjangannya apa, kemudian kalau untuk cerdik ini dia dilaksanain di mana. Kalau cerdik kan dia untuk promosi kesehatan penyakit tidak menular ya. Biasanya dilakukan di Posyandu Prolanis kayak gitu.
Kemudian patuh juga keluar, salah satunya apa, misalkan gitu kan. Misalkan di optionnya itu contohnya berikut ini yang termasuk kegiatan promosi kesehatan. Program patuh adalah misalkan yang keluar upayakan aktivitas fisik dengan aman optionnya. Terus ada option apalagi yang banyak keluar si cerdik ini. Slide-nya download di mana? Slide-nya bisa download di web ya, Dok. Nah, kemudian puskesmas. Puskesmas ini juga keluar. Jadi kayak kemarin sih yang keluar itu kayak visi, kalau pas di saya itu visi puskesmas. Jadi visi puskesmas itu tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Kemudian misinya menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya, mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerja, kemudian memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Kemudian memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya. Terus ini juga keluar nih indikator kecamatan sehat. Jadi teman-teman pelajarin juga. Jadi indikator pencapaian dari kecamatan sehat itu lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta derajat kesehatan penduduk kecamatan. Kalau patuh fokusnya pada apa? Sama, patuh juga pada PTM nih. Di bawahnya kan ada program patuh, bagian sudah menyandang PTM selenggarakan agar mereka rajin kontrol dan minum obat. Jadi misalkan patuh pada penyakit jantung, patuh pada hipertensi, biasanya patuh pada gagal ginjal, patuh pada diabetes, kayak gitu. Nanti ya, si patuh dan si cerdik ini itu merupakan program Promkes untuk pengendalian penyakit tidak menular. Nah, terus tujuan ya patuh untuk yang sudah menderita penyakit, betul. Lincah, kalau untuk lincah saya belum baca ya. Kepanjangannya apa ya lincah itu? Oke, sambil dicari ya yang lincah ya. Nah, kemudian di sini tujuan puskesmas ini juga suka keluar. Terus fungsi puskesmas jangan lupa diingat. Jadi fungsi pembangunan berwawasan kesehatan, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta pusat pelaksanaan pelayanan kesehatan strata 1. Tema-tema HKN ya belum nanti ya, sabar. Itu mungkin bisa di pertemuan kedua nanti. Cuma biasanya sih ditanya tahun yang terakhir HKN. Nih, puskesmas itu mencakup apa aja upaya kesehatan wajibnya ini keluar. Upaya kesehatan wajib di puskesmas itu ada upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya perbaikan gizi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, upaya kesehatan ibu, anak dan KB serta upaya pengobatan dasar. Ya. Ini yang wajibnya biasanya keluar. Terus apa lagi yang keluar itu kalau tentang puskesmas? Ini sih kayaknya nggak keluar sih azas ini kemarin nggak keluar, cuma next to know aja teman-teman, siapa tahu nanti keluar gitu kan. Jadi azasnya ada azas penyelenggaraan, kemudian azas pertanggungjawaban wilayah, pemberdayaan masyarakat, keterpaduan, azas rujukan. Nah, PHBS ini juga keluar kemarin ya. PHBS itu dia ada yang di tempat kerja, di tempat umum, pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan serta tatanan rumah tangga. Nah, biasanya itu contoh soalnya itu ada yang berikut ini yang merupakan indikator PHBS di rumah tangga adalah jadi persalinan tolong oleh tenaga kesehatan. Nah, itu nanti salah satu pilihannya. Jadi teman-teman bisa dibaca. Kalau untuk yang PHBS di sekolah itu dia ada mengkonsumsi jajanan sehat, olahraga teratur, memberantas titik nyamuk, tidak merokok
merokok di lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Kalau kemudian PHBS di lingkungan kerja itu dia rata-rata indikatornya sama kayak yang di fasilitas kesehatan dan tempat umum. Kemudian, nah sampai sini dulu deh, sampai PHBS dulu deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Coba saya lihat chat dulu. Kayaknya tadi ada yang nanya ya. Target SDGs tentang kesehatan nih, target SDGs tentang kesehatan nih. Kok jadi ke Zoom ini? Nah, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Terus kemudian menjamin kehidupan yang sehat, mendorong kesetaraan bagi, ini dia kalau misalkan yang goals 2 itu dia targetnya ke gizi masyarakat. Terus kalau yang untuk goals ketiga itu dia tentang sistem kesehatan nasional. Kemudian untuk yang goals 5 dia itu biasanya tentang akses cash flow. Jadi kayak tentang informasi-informasi kesehatan reproduksi, terus kemudian tentang KB. Kemudian untuk yang keenam itu kita di kesehatannya tentang sanitasi dan air bersih. Mungkin nanti kalau misalkan yang 8 target, 13 target, 9 target, 8 target ini teman-teman bisa buka di website SDGs-nya ya. Jadi karena kalau misalkan kita masukin ke slide semua itu kan banyak banget ya, ini aja udah berat. Ada yang nanya apa ini? Jabatan fungsional itu ada undang-undangnya. Untuk RPJMN itu nggak sih kemarin nggak dipelajarin. RPJMN itu dia kayak lebih ke ininya kemarin SDGs ini kita yang dibahasnya. Sekarang bahas soal, oke. Gimana ya nge-share-nya ya? Coba izin sebentar dulu ya, aku telepon si ininya dulu.
Soalnya sudah muncul di screen, Dok. Soalnya sudah muncul tapi masih di mute ya, Dok. Unmute. Oke. Kita jawab bareng-bareng aja kali ya. Kalau yang untuk apa? Oh, di kuis. Ya, nanti dibantu share kuis. Tapi nggak bisa diskusi di sini. Nomor A ya. Gini aja jawabnya di ini aja ya. Di chat aja deh kalau gitu. Oke. Nomor 2, hari cuci tangan pakai sabun jatuh pada tanggal berapa? Ya, benar, 15 Oktober. Nah, yang merupakan visi Puskesmas. Kecamatan Sehat ya. Dok. Betul. Terus visi misi Kemenkes 2020-2024 nih. Ayo, tuh. Yang C, Dok. Yang mana nomor 4? Yang C, Jawaban Dok. nomor 4 apa? C, dokter. Gimana? Yang C. D. Diperhatiin lagi. B. D, Dok. D ya, pada jawab D ya. D. Kita lihat pembahasannya. Ada Mas. D. Ayo, ada yang D, ada yang D, ayo yang mana yang benar? D. Bola. Delta. 2024 ya. 4 bola apa jawabannya, Dok? Oke, dikit dulu jawabannya nanti. Nanti kita lihat ada pembahasannya. Kenapa? Terus nomor 5. Misi Kemenkes 2020-2024 yang benar sebagai berikut kecuali. Mana jawabannya? D, dokter. D. D. Oke, kita keep dulu jawabannya ya. Terus hari AIDS jatuh pada tanggal berapa? Nomor 6. 1 Desember. Nah, ini program cerdik dilakukan ini keluar tahun lalu nih soalnya. Posbindu PTN. Wah, betul. Kemudian, nah ini juga keluar kemarin. Berikut ini termasuk nilai-nilai Kemenkes. Berarti terpilih makna dari nilai efektif pada Kemenkes. Apa itu maksudnya? Ya, disimpan jawabannya ya. Nanti kita lihat pembahasannya. Kemudian, nah ini yang termasuk 5 agenda pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi. Udah jago-jago ya. Nah, ini pembahasannya. Untuk tema HKN, yang ini tahun 2020, biasanya dia ditanya tahun terakhir tuh. Atau tahun pertama. Tahun pertama itu 1986 apa ya? 1964. Nah, itu ingat-ingat temanya apa. Nah, kalau untuk yang tahun 2020 ini di HKN ke-56 itu temanya satukan tekad menuju Indonesia sehat. Kemudian tema Hari Cuci Tangan Pakai Sabun tahun 2020 kemarin itu nih, kebersihan tangan untuk semua. Jadi untuk memutus rantai penyebaran COVID ya. Kemudian ini visi Puskesmas, Kecamatan Sehat. Ini pasti keluar deh kayaknya tiap FR ada visi Puskesmas, visi Kemenkes. Nih, detail ya bacanya ya.
masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Karena kalau misalkan seandainya si pembuat soal iseng, sama dihilangin satu kata, jadi optionnya kayak mirip-mirip semua ada, itu kita kejebak di situ. Nah, ini misinya. Jadi udah kita bahas kan. Hari AIDS-nya, temanya itu pada tahun 2020, perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas. 10 tahun menuju akhir AIDS 2030. Jadi ini AIDS ini juga termasuk dalam ini program SDGs ya. Jadi dia salah satu target di SDGs. Jadi 2030 itu sudah berakhir gitu AIDS-nya. Tuh. Ini yang program cerdik tadi. Biasanya itu yang ditanya kayak kan cerdiknya itu kan ada 6 ya, ada 6 kejadian. Jadi dia ini apa namanya? Di kayak optionnya itu dibikin kayak yang termasuknya apa gitu. Jadi kayak C-nya apa gitu, terus E-nya apa kayak gitu. Nah, terus untuk tema-tema kegiatan sih saranku sih pelajarin yang awal sama yang akhir aja, karena nggak mungkin setiap tahun kita mau ngapal kan gila juga kan, maksudnya misalkan tahun 2017 temanya apa kan nggak mungkin, biasanya mereka juga nggak bakal seiseng itu gitu, biasanya tahun-tahun terakhir aja yang keluar tema-temanya. Kemudian untuk PMK, kalau PMK itu tentang COVID ya. PMK tentang COVID atau nabza yang terbaru atau yang dekat-dekat tahun 2021. Perubahannya banyak. Ya baca, pokoknya asal PMK, berarti kalau PMK udah dari pemerintah udah setujuin berarti yang terbaru bacanya. Cuma maksud saya waktu saya bilang di grup Garcer yang terbaru itu kayak misalkan referensi tentang penata laksanaan penyakit, karena kan kayak pasti update kan dari jurnal ini, terus dari Perkeni update gitu-gitu, itu biasanya kalau pemerintah itu ngikutin sesuai dengan yang udah dikeluarin sama dia gitu. Kalau PMK kan, kalau udah PMK kan keputusan ini Menteri Kesehatan, artinya kita baca yang terbaru, kayak tata laksana COVID yang terbaru, kayak gitu. Tapi pembahasannya lebih detail. Iya, kalau oke, di-share di grup, walaupun sudah ada di web. Materi COVID ya belum. Kayaknya Kak saya udah share PMK yang tentang COVID ya. Udah masuk belum ya? Udah dok, tapi kayaknya masih yang lama dok. Yang lama ya. Coba nanti saya ini lagi ya, ada sih di sini. Tapi kalau itu yang terakhir bukannya sama ya, terapinya masih udah yang nggak pakai oseltamivir lagi. Jadi udah pakai ini apa namanya? Udah azitro sama si apa kok jadi lupa ya? Yang hari pertama loading dose 2 kali tablet. Favipiravir dok. Merek dagangnya apa? Favipiravir, Avigan. Ya. Avigan, nah itu Avigan. Yang terbaru kan udah pakai Avigan, tapi ini ada lagi katanya baru keluar, cuma nggak tahu udah beredar atau belum karena dia masih izin obat darurat ya. Tema HKN pertama 1964. Ada yang tahu tema HKN pertama 1964? Halo. Ya, molnupiravir. Jadi belum ini izin edarnya masih izin edar darurat. Mana nih tema HKN? Yuk kita cari sama-sama yuk tema HKN yang terbaru, yang pertama. Aku cinta sehat dok. Aku cinta sehat. Iya dok.
Oke, tuh aku cinta sehat tuh dok. Subtemanya ayo hidup sehat mulai dari kita. Nah, itu ya temanya. Yang 2019 coba dibaca juga ya. Cinta sehat bukannya tahun 2018 ya? Oh iya deh, 2000. Salah dok, nggak baca. Bapak yang ini yang 2019. Temanya itu Germas ya kalau 2019 ya, generasi sehat Indonesia unggul ya. Iya, benar dok. Siapa tahu keluar kan dia nanya yang 2000, siapa tahu bikin soalnya tahun 2019 gitu. 2020. Yang 2020 tadi jaga diri, satukan tekad menuju Indonesia sehat. Ini saya tambahin di sini ya, nanti biar di-share biar enak ya. Oke dok. Tema HKN 2019 itu ke 55 berarti ya. HKN yang ke 55, benar nggak? Ya, benar dok. Hah? Benar dok, 55. Ya, temanya Generasi sehat Indonesia unggul. generasi sehat Indonesia unggul. Mungkin kita kayak gini aja kali ya. Jadi kalau kita diskusi misalkan ada tambahan, saya masukin ke pembahasan nanti di-share ulang gitu ya, biar nggak lupa ya. Tema 2021 kayaknya belum ada deh karena belum jalan ya. Biasanya mereka di publikasinya kalau setelah dikerjain atau ada di sini yang menjadi panitia HKN mungkin udah tahu tema 2021 duluan. Tapi kayaknya nggak bakal keluar sih dok pertanyaan tema HKN 2021 karena kan tesnya aja bulan November, HKN-nya belum jadi. Soalnya udah dibikin dari tahun sebelumnya biasanya. Ya nggak? Iya, betul. Kemungkinan, dok. Jadi tadi kita belum ketemu ya HKN pertama ya. Tema HKN 19. 64. Kayaknya nggak ada temanya deh dok. Ada tema itu dia tapi ngebahas kayak malaria gitu-gitu ya, Iya. bagian DDT ya. Iya dok, katanya dibentuknya HKN itu karena untuk memperingati malaria eradication di seluruh penjuru daerah. Benar. Untuk mengingat keberhasilan pemberantasan malaria. Coba. Saya copy ya dok, masuk ke grup. Ini nanti aku share di grup aja ininya, Word-nya. Iya dok. Kemudian kita mau apa tadi? Mau tadi kayaknya ada nanya tentang SDGs deh. Mana tadi yang nanya SDGs? Coba tadi ada yang nanya SDGs, boleh ngomong aja nggak? Aku manjat chat ini. Pertanyaannya sudah saya kirim ke chat, dok, tadi yang nanya SDGs. Siapa yang nanya tadi? Di chat bukan sih? Pilar-pilar SDGs, sosial, ekonomi, lingkungan. Mau nanya. Buku ringkasnya ya, ada. Nanti saya share di grup ya. Buku ringkasnya ya, biar teman-teman kalau misalkan ada yang mau lebih mendalami, bisa baca sendiri gitu ya. Terus yang kayak undang-undang gitu udah dapat semua kan ya?
undang-undang tentang SJSN. Terus saya lupa loh ada ini nih, ada undang-undang tentang kesehatan kemarin itu, tahun kemarin ada keluar pertanyaannya mengenai definisi sehat. Apa kita lanjut materi dulu ya nanti. Nah, mana ya? Oh, belum ada. Ya, dan nanti saya share ya untuk yang tentang undang-undang kesehatan itu ya. Ini kita mau lanjut materi apa mau lihat soal lagi? Selesaikan aja dulu materinya, Dok. Yang untuk narkoba ini aku ngasih taunya sekilas-sekilas yang kemarin keluar. Nanti kalau misalkan teman-teman ada materi yang lebih mendalam, terus ada yang punya materi lebih baru lagi, boleh di-share sama-sama di grup, nanti kita belajar sama-sama ya. Kalau yang ini kan aku ngebahasnya tentang seputar yang kemarin keluar di soal. Jadi untuk penanggulangan narkoba, kemarin itu rata-rata di FR itu yang ditanya mengenai tahapan. Tahapannya itu dia ada rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis itu termasuk pemeriksaan, detoksifikasi, dan stabilisasi. Jadi kayak pada tahap pemeriksaan itu apa aja yang dilakuin gitu misalkan. Di sini kan kalau pada tahap pemeriksaan itu kita buat mencari dia ini kira-kira kecanduannya udah sejauh mana, terus ada efek samping nggak yang muncul, misalkan kayak depresi atau gangguan perilaku, misalkan dia gaduh gelisah, nah itu nanti efek sampingnya bakal ditanganin dulu kayak gitu. Kemudian ada tahapan detoksifikasi, jadi kayak di sini tuh ngeganti si narkoba yang diberikan jadi obat penggantinya. Nanti kalau setelah dievaluasi lagi, kalau misalkan efeknya udah mulai turun, dosis si penggantinya itu bakal diturunin. Kemudian pada tahap stabilisasi sama, ini dia kayak biasanya kan kalau misalkan bicara putus obat tuh kan, nah dia sakau, terus udah mulai detoksifikasi, terus stabilisasi. Nanti setelah stabilisasi baru dia masuk ke terapi community, jadi terapi kelompok, misalkan diajarin apa gitu, terus dia mulai, biasanya sih kalau saya pernah ikut itu, kayak mereka dikasih kayak keterampilan, kayak kerajinan tangan, bikin apa, terus sudah mulai dikumpulkan dengan orang lain, kayak gitu, jadi dia udah bisa belum interaksi yang baik dengan masyarakat, gitu. Kemudian juga ada tahap konseling, itu di tahap rehabilitasi non-medis ya. Kemudian tahap bina lanjut, nah ini keluar waktu itu, jadi yang ditanya Maaf, Dok, soalnya, slide-nya masih nggak kelihatan, ini masih yang soal yang tadi. oh masih soal yang tadi, sorry, bentar ya, coba stop share dulu, share screen. Nah ini dia. Ya, tahapannya dia ada rehabilitasi medis, kemudian rehabilitasi non medis, kemudian tahap bina lanjut. Nah, tahun kemarin itu ada contoh soal tahap bina lanjut itu fokusnya kemana? Fokusnya supaya dia bisa beraktivitas seperti biasa, tetap produktif setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Ini pertanyaannya contohnya seperti itu. Terus kalau yang ini ya misalkan kayak mengganti heroin menjadi metadon, itu termasuk ke dalam fase apa? Fase detoksifikasi gitu aja sih. Pertanyaannya nggak ada yang kayak jelimet-jelimet. Ada juga katanya beberapa yang dapat kayak contoh ketergantungan misalkan ciri-cirinya seperti apa, ini ketergantungan zat apa. Cuma katanya itu di FR tahun sebelumnya lagi keluar. Cuma pas tahun kemarin ini saya nggak dapet sih. Dan teman-teman yang saya kenal juga nggak dapet, mungkin nggak keluar. Yang penting sih dia lebih ke tahapannya. Nah, terus ada soal kayak gini, contoh soalnya. Jadi, kita seorang dokter terus menemukan pasien dengan gejala putus obat. Pilihan optionnya apa, bawa kemana gitu. Jadi situ ada optionnya pilih bawa ke rumah sakit ketergantungan obat atau rumah sakit terdekat. Nah, ternyata jawaban yang benar itu bawa ke rumah sakit aja, nggak usah bawa ke rumah sakit ketergantungan obat gitu. Karena ada dari temen yang nge-share FR, saat
dia awalnya milih rumah sakit aja, terus dia ganti jadi RSKO, poinnya turun 5. Jadi artinya awalnya benar, berarti pilihannya bawanya ke rumah sakit aja. Mungkin logikanya karena nggak semua daerah punya RSKO kali ya. Nah, terus ini wajib lapor bagi pecandu narkoba. Jadi pernah ada juga soal kayak gini. Jadi contoh soalnya di lingkungan sekitar kita, misalkan contoh tetangga kita ada yang menemukan sekelompok pemuda sedang menggunakan narkoba. Nah, itu nanti kita lapornya kemana gitu. Jadi lapornya itu ke institusi penerima wajib lapor, itu rumah sakit bisa, atau puskesmas, atau lembaga rehabilitasi medik, atau lapor ke polisi. Gitu. Jangan kita sendiri yang menangani kayak gitu. Nah, terus ini mengenai KB. KB itu, program KB itu upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Nah, tahun kemarin itu ada keluar yang tujuan KB, program KB sebagai bangsa yang norma kecil keluarga sehat sejahtera, itu NKKBS itu. Itu diingat aja nanti nih. Tujuan KB meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan ini. NKKBS ini keluar. Norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Ya, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan dengan mengendalikan kelahiran serta menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Itu prinsip dasar KB kan dia menekan keluarnya self of home, teman-teman mungkin udah pada tahu ya. Kemudian ini fokusnya untuk menurunkan jumlah angka kelahiran bayi, meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Kemudian ada juga contoh soalnya itu yang keluar, jadi dia kayak gini nih. Nah, urutan pemilihan kontrasepsi yang rasional. Jadi kasusnya misalkan wanita usia 19 tahun, sudah menikah, pemilihan kontrasepsi yang tepat adalah, jadi dia pilihannya ada pil dulu, apa IUD dulu, apa implan, apa steril kayak gitu. Nah, itu keluar. Jadi ini dipelajarin untuk pemilihan kontrasepsi yang rasional ya. Terus, kok nggak mau geser ya? Nah, jenis kontrasepsi pasti udah pada tahu lah ya. Ada yang alamiah, ada yang mekanik, ada yang kontrasepsi hormonal, ada yang kontrasepsi mantap. Nah, nanti biasanya contoh soalnya itu yang keluar kayak gitu. Jadi kayak alasan kita milih KB ini apa gitu. Misalkan kayak tadi tuh berdasarkan usianya, yang tepat KB-nya apa kayak gitu. Nih, jadi kayak usia ibu kurang dari 20 tahun, prioritaskan kontrasepsi pil oral. Terus nanti misalkan kayak kasusnya itu waktu itu saya dapat gini, wanita 30 tahun punya hipertensi, kontrasepsi yang tepat apa kayak gitu. Ini yang contoh untuk kontrasepsi barrier mekanik ya, contohnya kondom. Nah, itu yang ditanya juga nih, keuntungan kelebihannya apa, salah satunya kayak gitu biasanya keluar. Kerugiannya apa? Jadi kayak kerugian kalau si kondom itu mungkin kayak lebih ke kenyamanan kayak gitu kan. Nah, terus ini kalau yang kayak metode kontrasepsi alamiah, jadi kayak yang karena laktasi ya, metode laktasi itu dia kerugiannya apa kayak gitu, terus keuntungannya apa. Terus ini senggama terputus, keuntungannya apa, kerugiannya apa. Biasanya keluarnya gitu. Tapi dia nggak mendetail sih, nggak terlalu yang jelimet-jelimet banget, nggak. Lebih kalau pas yang di bagian umumnya ya, lebih kayak yang tadi itu rasionalitas pemilihan KB sama yang NKKBS itu keluar.
AKDR. Terus ditanya juga definisi wanita usia subur, itu tadi yang 15 tahun ya, 15 tahun sampai 49 tahun. Oke, di sini ada deh, Mas. Nah, ini tentang KB suntik hormonal ya, bisa teman-teman baca juga. Jadi ada yang suntikan sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, yang indikasinya apa, kontraindikasinya apa, cukup dipelajarin aja, siapa tahu keluar. Terus mekanisme kerjanya sih kayaknya enggak sih, ini AKDR, implan. Kemudian biasanya kayak gitu tuh rata-rata soalnya, misalkan ada kasus, nanti kita kasusnya apa, terus KB-nya apa gitu, lebih kayak ke rasionalitas pemilihan KB. Nah, waktu itu sempat ada juga FR yang bilang syarat dari kontrasepsi mantap apa aja. Ya, syaratnya itu dia usia termuda 25 tahun dengan 4 anak hidup, atau umur sekitar 30 tahun dengan 3 anak hidup, atau usia sekitar 35 tahun dengan 2 anak hidup. Ya, ini yang metode pemilihan KB juga ya. Jadi kalau misalkan pada wanita yang menyusui, kalau setelah lahiran itu dari lahiran sampai 6 bulan itu lebih bagus pakainya misalkan apa gitu kan, cuma ada keuntungan dan kerugiannya juga. Jadi memang dianjurin kayak mal, cuma kan kalau misalkan metode amannya relaktasi itu dia tergantung kan tadi kerugiannya, tergantung efektivitasnya tergantung pada anak nyusu, anaknya nyusunya aktif nggak, benar-benar eksklusif atau enggak. Nih, kalau seandainya dia baru lahiran terus tidak menyusui, itu dianjurin pakai pil KB atau pakai kondom atau bisa juga pakai IUD. Nanti biasanya ada contoh soalnya kayak wanita keguguran gitu, terus ingin menggunakan KB yang bagus apa gitu metode yang dipilih. Ini kan bisa pakai pil KB kan pilihan pertamanya, atau pakai kondom. Kemudian imunisasi juga ada beberapa yang keluar. Imunisasi itu adalah usaha untuk memberikan kekebalan pada bayi dan anak terhadap penyakit tertentu untuk terwujudnya derajat kesehatan yang tinggi. Terus kemudian proses transfer antibodi secara pasif dengan memberikan imunoglobulin. Waktu itu soal imunisasi yang keluar gini, dampak jangka panjang imunisasi itu apa? Jadi dampaknya itu dia mencegah supaya tidak sering sakit, jadi tidak sering-sering berobat. Dampak ekonomis. Kemudian definisi dari vaksinasi, tindakan yang dengan sengaja memberikan paparan pada suatu antigen yang berasal dari suatu patogen. Nah, keuntungannya, pertahanan tubuh yang terbentuk akan di bawah seumur hidup. Vaksin itu cost efektif karena murah dan efektif. Kemudian tidak berbahaya, reaksi yang serius sangat jarang terjadi. Kemudian, jenis-jenis dari vaksin itu sendiri, ada yang virus hidup, dilemahkan, ada yang inaktif. Jadi ini yang inaktif ini dia dari komponen si virus itu tadi. Misalkan diambil si amplopnya kayak gitu, atau virus yang non-aktif diaktif, atau ada juga yang dibuat jadi dibuat mirip seperti bagian dari virus atau bakteri tersebut. Contoh virus yang hidup itu biasanya antara lain vaksin campak, parotitis, rubella, polio, rotavirus, dan yellow fever. Yang berasal dari bakteri itu yang hidup itu vaksin BCG dan demam tifoid oral. Untuk vaksin yang inaktif, contohnya itu seperti vaksin difteri, tetanus, botulium, kemudian hepatitis B, influenza, pertusis aseluler, tifoid VI yang intravena, kemudian ada hepatitis A, kolera, lepra, itu juga dia yang inaktif ya jenisnya ya. Nah, ini cara pembuatannya sih, dibaca aja siapa tahu keluar.
Nah, ini rekomendasi penyuntikan vaksinnya. Waktu itu sih nggak keluar sih. Cuma cukup teman-teman tahu aja lokasi-lokasi penyuntikannya. Nah, ini jadwalnya. Jadwalnya pelajarin yang imunisasi dasar. Imunisasi dasar itu jadi kayak ditanya gini nanti, anak usia segini udah vaksin gini ini aja, status imunisasinya apa, lengkap atau tidak. Kemudian kalau seandainya usia, misalkan di contoh kasusnya, usia udah 3 bulan tapi belum imunisasi BCG, tata laksana yang tepat apa gitu. Misalkan boleh nggak dikejar gitu, berarti kejar imunisasinya gitu. Misalkan imunisasi yang terlewat apa aja boleh dikejar sampai umur berapa. Ini kan yang kuning-kuning ini artinya catch-up. Jadi kalau seandainya terlewat boleh diberikan pada umur segini. Cuma ada beberapa syarat ketentuan kayak misalkan BCG kalau misalkan lebih dari 3 bulan itu harus dimantuk dulu kayak gitu. Nah, terus di kisi-kisi yang tahun kemarin itu ada tentang program keselamatan pasien ya. Cuma pas saya kemarin itu nggak keluar. Tapi tetap kita pelajarin aja barangkali keluar ya. Jadi untuk program keselamatan pasien itu dia definisinya sebagai penghindaran, pencegahan, dan perbaikan dari hasil tindakan yang buruk atau injuri yang berasal dari proses perawatan kesehatan. Nah, itu dia insiden keselamatan pasien atau patient safety incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm, penyakit, cedera, cacat, kematian, dan lain-lain yang tidak seharusnya terjadi. Kemudian ada definisi dari kejadian tidak diharapkan, yaitu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan atau karena tidak bertindak, bukan karena underlying disease atau kondisi pasien. Kemudian kejadian nyaris cedera, itu adalah insiden yang belum sampai terpapar ke pasien sehingga tidak menyebabkan cedera pada pasien. Kemudian kejadian tidak cedera itu insiden yang sudah terpapar ke pasien tapi tidak menyebabkan cedera, dapat terjadi karena keberuntungan. Jadi misalkan sebenarnya dia salah, cuma kebetulan nggak ada reaksi apa-apa gitu. Misalkan pasien menerima suatu obat yang kontraindikasi tapi tidak timbul reaksi obat, atau peringanan, jadi suatu obat dengan reaksi alergi diberikan sehingga secara dini lalu diketahuinya tuh, jadi misalkan obatnya harusnya nggak jadi. Ini pernah kejadian waktu saya isip, cuma kebetulan di rumah sakit tempat isip suami saya, jadi pasien sadar tadinya mau dikasih injeksi ranitidin, ternyata perawatnya salah masukin kemasuk yang masalah relaksan untuk atrakurium. Jadi pasiennya henti napas, langsung diintubasi gitu, langsung dimasukin antidotumnya. Jadi itu dia termasuk ke kejadian tidak cedera ternyata. Kemudian ada kondisi potensial cedera, itu kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tapi belum terjadi insiden. Kemudian ada kejadian sentinel, kejadian yang mengakibatkan kematian atau cedera yang diharapkan atau tidak dapat diterima seperti operasi pada bagian tubuh yang salah. Kemudian, nah, ini ada standar keselamatan pasien wajib standar keselamatan pasien yang wajib diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama itu hak pasien, dia mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, didik staf tentang keselamatan pasien, serta komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Nah, ini tentang 9 Lives Saving Patient Safety. Aduh, ya Allah. Jadi perhatikan nama obat, rupa, dan ucapan miring. Jadi obatnya mirip atau terdengar sama. Nama obat rupa atau ucapan miring atau norum itu membingungkan staf pelaksana, salah satu penyebab paling sering dalam kesalahan obat. Nah, ini merupakan harus diperhatikan jelas-jelas kayak gitu. Solusi dari norum ini ditekankan pada penggunaan protokol untuk pengurangan risiko dan memastikan terbacanya resep, label, dan penggunaan perintah yang dicetak lebih dulu maupun pembuatan resep secara elektronik. Kemudian pastikan identifikasi pasien.
Jadi kayak sebelum ngasih obat itu ditanya dulu bener nggak namanya, kemudian umurnya, gitu. Kemudian komunikasi secara benar saat serah terima atau operan pasien. Kemudian pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar. Kemudian kendalikan cairan elektrolit pekat, pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan, hindari salah kateter atau salah sambung selang, gunakan alat injeksi sekali pakai, tingkatkan kebersihan tangan, dan pencegahan infeksi nosokomial. Nah, ini 8 langkah supaya budaya keselamatan pasien itu terbangun ya di tempat kerja. Oke. Sudah lelah? Sudah belenger belum? Coba kita lihat soal lagi ya. Tapi ini soalnya langsung yuk. Coba soal lagi yuk. Aktif-aktif boleh mikrofonnya dihidupin. Yuk, kita jawab bareng-bareng ya. Dok, Iya. kalau pos KET paling tepat pakai KB apa, Dok? Kalau pos KET nih, ya soalnya itu keluar ya. Sini yang kita lihat yuk. KET itu yang jelas kan nggak boleh IUD ya, karena IUD itu meningkatkan risiko KET. Bisa pakai KB hormonal atau pakai kondom. Oh iya, baik, Dok. Iya. Kan dia kalau KET-nya nggak ada hipertensi gitu-gitu kan nggak masalah pakai KB hormonal kan. Yang jelas dia hindari AKDR ya. Iya. Masih, Dok. Ya. Ini yang di screen sekarang Word atau Word process bukan? Masih PowerPoint, Dok. Masih PowerPoint ya. PowerPoint. Berarti kita new share. Post test. Nggak post test sih, bahas soal gitulah ya. Oke, yuk. Ayo, nomor 1. Berikut ini yang merupakan aspek fundamental SDGs. People. Prinsip SDGs yang benar. No one left behind. Salah satu prinsip pelaksanaan SJSN yang benar. Nih, prinsip SJSN keluar nih tahun lalu. Kemudian undang-undang yang mengatur SJSN. Tahun 2004. Caca. Ayo yang benar jawabnya. Apa? 2004. Kok sih? C. Dok. Tetapnya orang pilihan aja nggak ada Nih, Dewan SJSN keluar tahun lalu. Baca dulu yang benar, yang ditanya apa? D. Kecuali D. Tenaga pendidik. Undang-undang yang mengatur tentang BPJS. SDGs yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Ayo biar pusing siang-siang belajar bahasa Inggris. Target dari goal 2. Pelaparan. Aduh. Sendiri ya hurufnya. Yang ada kelaparan. Dan nutrition. Lapar. Nomor 9. Asas penyelenggaraan SJSN. Manfaat. Definisi SJSN yang benar. Tata cara penyelenggaraan. Udah jago lah teman-teman semua lah. Ya pembahasannya ya.
Nih, Amin. aspek. Prinsipnya universal integration non left behind. Apa kalau disingkat itu? NUI, apa UIN? UIN kali ya, biar bagus ya disingkatnya ya. Mungkin. Uni. UIN. Oh iya, Uni. Uni juga boleh. Uni. UIN juga boleh. Nih, prinsip pelaksanaan SJSN ya, tadi kita udah bahas ya, kehati-hatian. Kemudian Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 pasti keluar itu kayaknya. Undang-Undang BPJS itu pas sama di Undang-Undang SJSN tapi pasalnya pasal kelima. Yes, pasal kelima. Nih target dari goal 2A benar. Kemudian asas penyelenggaraan SJSN, asas manfaat, kemudian definisi SJSN. Ya, udah benar ya. Udah jago-jago semua. Apa soalnya yang kemudahan? Coba kita mana ya? Contoh. Susah, Dok. Udah nongol belum PPT? Sudah, Dok. Sudah. Udah ya. Nah, nih. Apa jawabannya? Bebek. B. Bebek. B. 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 Ya, undang-undangnya nih. Nanti saya share ya. Undang-undang ini saya belum share kayaknya. Iya dok, belum. Ini masuk soalnya. Terus definisi tenaga tahun lalu itu ada keluar definisi tenaga kesehatan. Apa definisinya? Jadi tenaga kesehatan itu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Oke. Nah, menurut Undang-Undang Kesehatan, setiap orang berhak menerima atau menolak tindakan. Contohnya misalkan pasien COVID confirm ditawarin rawat inap. Nah, itu dia berhak menolak atau enggak, misalkan kayak gitu. Nah, ini apa nih? Tidak berlaku pada kondisi apa? Ya. B. Kemudian, nah, ketentuan pada kasus di atas terdapat pada pasal berapa? C. Nah, ini dia, ya. Jadi pengecualian hak pasien itu kan pasien berhak menolak ya setelah menerima informasi itu tidak berlaku pada kondisi di mana dia menderita penyakit yang dapat menular secara luas ke masyarakat. Kemudian orangnya nggak sadarkan diri atau gangguan mental berat ya. Nah, Undang-Undang Kesehatan pasal 56. Tindakan aborsi yang diizinkan pemerintah. Ayam. Iya, pasal 75 ya. Sebenarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut ketika dalam kandungan atau kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan ya. Ini pasal 75 tentang Undang-Undang Kesehatan ya. Kemudian cara tindakan aborsi secara legal apa? A. Okay. Kenapa nggak yang D? D. Harus ada sertifikat menteri. Kenapa? Harus ada sertifikat menteri, Dok. Ya, betul. Iya. Jadi hati-hati nanti, jangan mentang-mentang ada tenaga kesehatan langsung yang dia pilih. Dia yang tenaga kesehatan juga tenaga kesehatan khusus yang ditunjuk ya. Jadi nggak boleh sembarang. Misalkan kayak saya nih, atau saya melakukan tindakan aborsi, itu nggak boleh. Nah, berikut ini yang termasuk misi puskesmas. A. Misi Salah, puskesmas. itu visi ya. Kecamatan sehat. Ayo. Udah ada bahan nanti tadi. Dodol. Ya, betul ya. Jangan salah ya, kecamatan sehat itu visinya. Kalau misinya kan tadi kan ada menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
Indikator kecamatan sehat yang tepat. Yang mana D. jawaban? Bebek. D. Bebek. D. Yakin? D. Betul. Ya, betul. Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu ya. Nih, indikatornya. Fungsi puskesmas. A. Ya, ini dia. Pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat, pusat Yankes. Kita masih ada waktu berapa? Masih ada 4 menit lagi. Coba di chat ada yang nanya nggak ini? Kita bahas sama-sama. Dok, nanya dok, kalau untuk bahan yang bedah ada dok? Bahan apa? Untuk nanti yang mengenai bedah, ilmu bedah. Maksudnya kan di beberapa Iya di sih. soal dokter yang Gitu. bisa. Aku gini deh, kan kemarin itu ditanya per materi. Jadi maksudku kalau kayak gitu lebih nggak ini apa gimana kalau nggak misalkan gini aja kita bahasnya soal yang klinis semua gitu aja. Jadi nggak harus terpaku. Ini masuknya ke tropis, ini masuknya ke bedah, ini masuknya ke anak gimana? Saya setuju sih dok. Setuju Ya, sih dok. gitu aja Maksudnya ya. biar bisa tercover semuanya. Karena ini kan Iya, bukan soalnya dok. karena kan kalau kayak gitu kan kalau misalkan kita belajar materi jelimet gitu kan nanti sayang waktunya kan. Toh kalau misalkan materi klinis saya yakin teman-teman udah pada jago, tinggal kita refreshing bareng-bareng aja nanti kan. Iya nggak? Iya dok. Oh, yang sini bisa. Oh, giliran naik nanti ke Kak Poli Kak. Bahan soal ini tolong di-share di grup sama pembahasan. Jawabnya gantian, biar nggak tumpang tindih. Ya, boleh. Atau lewat chat aja mungkin dok, biar lebih kondusif untuk ke depan. Saran. Pakai quiz ya? Atau semacam pooling, whatever lah dok. Saran sih dok, saran. Iya. Nanti dikondisikan. Sebenarnya kemarin saya udah ngasih ke admin, cuma mungkin lupa dibikin quizy gitu. Oh. Tapi nggak seru dong, kita nggak teriak-teriak gitu dong. Males ngetik dok. Oh, males ngetik. Iya, mending teriak-teriak nggak sih? Iya. Seru, jadi lebih hidup gitu. Kalau ada yang ketiduran, kebangun gitu kan jadinya kan. Iya dok, bener dok. Ngantuk kalau dok. Iya, jangan semua Pooling suaranya. aja dok. Mungkin kalau pooling kan tinggal klik, nggak harus ngetik. Oh, kalau teriak-teriak nggak kedengeran dok. Oh iya, gantian. Oke, ribut. Iya dok. Saya suka keributan dok soalnya dok ini. Jadi gitu dulu ya teman-teman. Berarti besok kita mau request materi apa nih teman-teman? Biar saya cariin dulu. Ini kan kita masih mau ngebahas tentang kesehatan umum dulu nih besok nih. Dok, yang untuk BCG yang lebih dari 3 bulan perlu tes mantok atau nggak dok? Asal usia di bawah 1 tahun. Iya, tetap tes mantuk. Orang soalnya kalau misalkan dia kelewat itu, kemarin ya saya baru habis diskusi, cuma saya belum baca literatur resminya ya, baru diskusi. Jadi kayak misalkan kalau 3 bulan itu, pokoknya lebih dari 2 bulan itu harus tes mantuk, karena resiko terpapar TB-nya udah lebih tinggi. Soalnya kemarin ada kasus, karena pandemi COVID ini, jadi kan kayak pasien BCG itu tempat lama kosong ya. Oh iya. Nah, pasien saya itu umur 9 bulan, dia belum dapat BCG, tak konsulin ke SPA, katanya emang harus dimantuk dulu. Coba nanti saya bantu cari referensinya lagi ya, besok. Besok, nanti ingetin saya di grup biar dulu, lagi. biar saya cari nanti materinya ya. Oh iya dok. Tuh, di atas 3 bulan tetap mantuk. Terus tadi apa ya yang mau minta share buku ini ya, buku SDGs ya. Coba nanti requestnya apa-apa aja di grup. Kalau yang bisa saya cari nanti ya.
Oke, ada lagi? Besok berarti kita penambahan soal-soal ya, insya Allah ada. Untuk soal tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 UU Kesehatan, nggak banyak sih, kayak lebih ke definisi sehat gitu aja. Dan kewajiban pasien itu katanya bakal keluar, tapi pada kenyataannya saya tidak menemukan, terus di FR-nya juga nggak ada. Kemarin itu lebih kalau untuk kesehatan umumnya tuh kayak lebih banyaknya tuh kayak visi misi, terus apa lagi? Visi misi, terus yang itu imunisasi, KB-nya itu yang NKKBS itu apa? Terus apa lagi ya kemarin? Coba nih, ada nih. Ya, SDGs itu keluar, terus puskesmas tujuannya, terus HKN, sama narkoba tuh yang itu, yang kelompok menggunakan nafza, apa tindakannya. Lebih kayak gitu aja kok, nggak yang susah-susah. Terus cerdik, berikut ini yang termasuk ke program cerdik apa, kayak gitu, nilai Kemenkes. Sama ini 144 penyakit yang nggak di cover BPJS itu sempat keluar. Coba nanti aku share fotonya ya, 144 penyakit yang tidak di cover BPJS itu ya. Kok nggak ada suaranya sih? Iya, Dok. Ya. Iya, Dok. Terima kasih. Sautin aja. Oke deh, 12.30. Mungkin bisa kita lanjut besok lagi ya, teman-teman ya. Besok banget ya, Dok? Izin dok, mungkin soal-soal yang dari tadi kita bahas boleh tolong dok ya, share nanti, di nanti saya share di Telegram aja ya, biar nggak usah ke web ya. Iya dok, di Telegram dok. Admin dimasukin ke web. Oke deh. Sama ininya nanti saya share buku SDGs ya. FR. Ya, nanti FR. Dok, maaf dok, besok bahas apa ya dok? Besok kita masih kesehatan umum aja nggak sih, kalau misalkan Iya dok, kesehatan umum aja dok. Nanti saya cari-cari soal-soalnya lagi, kita bahas kayak tadi aja bareng-bareng ya. Siap. Oke deh, makasih teman-teman semua. Jangan lupa tetap belajar, tapi jangan lupa makan, tetap tidur yang cukup ya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dok. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Terima kasih semuanya.